Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuktian kebenaran untuk algoritma iteratif, ya, sekarang algoritma rekursif. Nah, apa itu algoritma rekursif? Ini mestinya Anda sudah pernah dapatkan semenjak Anda dulu kuliah awal-awal tentang pemrograman, sudah dikenalkan ya. Algoritma rekursif itu seperti apa? Kalau mungkin dengan bahasa yang mudah itu dapat saya sampaikan bahwa algoritma rekursif itu kalau di dalam body algoritma itu ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Itu secara gampangnya, tapi secara definisi adalah seperti yang ada di sini ya. Kalau secara definisi. Nah, oke ya, kalau Anda lihat, Anda mungkin pernah bercermin ya, di sini misal Anda gitu ya, ini ada cermin, kemudian ini ada cermin lagi, Anda bisa lihat rekursi. Konsep rekursi itu yang seperti ini. Coba Anda lihat, ini kan berulang-ulang, Anda ada banyak sekali kan di dalam itu. Coba aja Anda kalau seperti itu. Pasti akan muncul sejenis seperti yang ada di gambar ini. Ini contoh rekursi. Jadi di dalamnya kayak bingkai, di dalamnya berbingkai lagi gitu ya. Tapi itu adalah objek yang sama sebenarnya. Oke, nah gitu ya. Lanjut. Mungkin untuk ya ini yang beberapa definisi tentang algoritma rekursif. Ada proper construction, ada apa itu namanya, cara membangun sebuah algoritma rekursif yang betul. Yang atas itu adalah yang betul, yang benar. Ini adalah yang benar. Nah, yang bawah itu yang incorrect ya, tentunya yang kurang tepat lah, kurang tepat istilahnya ya. Kurang tepat. Jadi kalau pakai tablet lebih mudah nulis-nulisnya ya. Nah, kalau yang tepat itu adalah algoritma rekursif itu memang dibangun berdasarkan definisi rekursifnya. Definisi rekursifnya. Nanti Anda kenal dengan istilah relasi, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah recurrence relation. Ini sebenarnya fungsi rekursif sebenarnya. Recurrence relation. Atau relasi, apa ya bahasa Indonesianya? Relasi berulang, relasi recurrence gitu. Karena kita penyerapannya kadang disebut sebagai relasi recurrence gitu ya. Relasi recurrence-nya. Atau kadang disebut juga relasi rekursifnya, sama saja. Ya, intinya adalah itu definisi rekursifnya adalah seperti itu. Nah, dibangunnya adalah berdasarkan itu. Bukan yang ini, sebenarnya bisa, tapi ini kurang tepat. Bahwa algoritma rekursif itu dibangun berdasarkan dari algoritma iteratifnya. Jadi hasil konversi dari algoritma iteratif. Itu bisa sih, sebenarnya bisa. Tetapi pada hakikatnya algoritma rekursif tidak seperti itu. Ya. Karena memang algoritma rekursif itu akan lebih tepat, dia memang dibuat secara rekursif karena memang ada definisi rekursifnya. Jadi memang problem itu dapat didefinisikan secara rekursif, seperti itu. Karena kalau algoritma yang iteratif itu memang pada dasarnya sudah lebih natural gitu ya, dibangun dengan menggunakan looping mekanisme looping biasa gitu ya, atau iteratif biasa daripada rekursif. Tapi kalau memang dia secara definisi memang ada definisi rekursifnya, nah itu tentu akan lebih natural sebenarnya kalau kita bangun algoritma rekursif itu dari definisinya itu. Ya, contoh yang akan kita bahas. Oh, belum sampai contoh. Jadi ini masih di pengertian algoritma rekursif, ya. Oke. Jadi algoritma rekursif itu pada dasarnya ada dua hal yang perlu Anda tangkap di sini ya dalam sebuah algoritma rekursif.
ada dua bagian yang perlu Anda perhatikan di sini, yaitu adalah untuk basis, ada bagian recurrence. Ini ada bagian basis, ada bagian recurrence, ya, atau bagian rekursifnya recurrence itu. Oke, kalau secara notasi algoritmik, dulu sudah Anda dapatkan di mata kuliah. Dulu namanya apa mata kuliah kalau di vokasi itu? Dasar pemrograman, pengenalan pemrograman itu apa? Implementasi algoritma, Pak. Implementasi algoritma ya. Yang pertama kali Anda dapatkan pada saat kuliah pemrograman itu ya, implementasi Iya, algoritma. Pak. Ya. Nah, mungkin kalau notasi algoritmiknya adalah seperti ini. Kalau di kami biasanya di awal itu menggunakan notasi algoritmik. Karena pada dasarnya adalah belajar pemrograman itu pada awal itu sebenarnya belajar algoritmanya, bukan belajar bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrogramannya bebas sama apapun, tetapi logika pemrogramannya itu yang harus dibangun. Ya, karena bahasa pemrograman sekarang banyak, tapi kalau logika pemrograman itu sudah dipegang, mau bahasa pemrograman apapun itu mudah, tinggal nanti penyesuaian sedikit saja. Nah, oke ya. Depend on. Semoga Anda kenal dulu dengan notasi algoritmik seperti ini. Dulu Anda pakai notasi algoritmik ini atau langsung bahasa pemrograman? Mungkin pakai Pascal, Pak, dulu. Oh, langsung bahasa pemrograman ya, Pascal. Ya. Oke, kalau di kami memang menggunakan notasi algoritmik ya. Kalau Pascal itu adalah di praktikumnya. Nah, memang ada praktikumnya nanti pakai Pascal. Tapi kalau di kuliah itu adalah notasi algoritmik. Ini sesuai dengan seperti yang dilakukan di ITB ya. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi depend on itu seperti if then else kalau Anda kenal di Pascal ya, ini if then. Ya, if then ini else ini, nah, gitu ya. If then atau depend on itu, atau ini mungkin switch case itu C ya. Kalau Pascal itu case off ya, case off. Case off ini basis ini, atau if ini then ini gitu ya. Jadi ada dua kondisi basis dan kondisi apa tuh recurrence-nya. Nah, ini nanti ada arti kayak gini, misal saya tuliskan aja di sini ya. If ya gitu ya. Ini kondisi basis. Saja kondisi basis. Ya, then ini ekspresi satu kalau di ini ya di Pascal ya. Then. Nah, ini ekspresi dua. Ya. Nah, ya, dua seperti ini kalau di Pascal seperti ini ya. Nah, kemudian ini F ini apa tuh namanya? Parameter ya sesuai di sini ya. Ini parameter udah gini aja lah. Oh ya, ini F ada pemanggilan diri sendiri. Nah, ini sama. Ini body algoritmanya. Ini algoritmanya ya. Ini F. Ini juga F. Sama namanya, seperti Anda sudah dulu, mestinya sudah paham ini ya. Ini saya ulang aja. Ya, jadi ini nanti akan memanggil dirinya sendiri, dan ini ekspresinya akan dipetakan ke parameter dari, katakanlah kalau ini fungsi ya berarti ini fungsi, kalau ini prosedur ya ini prosedur gitu ya. Oke. Nah, apa yang disebut basis, ada apa yang disebut sebagai recurrent. Ini adalah basisnya. Ini adalah basis. Ini adalah di sini ini recurrent-nya. Kondisi recurrence itu ditandai dengan di dalam body ini ya. Body kondisi yang apa tuh namanya? Yang ini ya. Yang ini. Ini ada pemanggilan dirinya sendiri.
Ya, ada pemanggilan dirinya sendiri. F, ini pemanggilan katakanlah kalau fungsi F ya mau dipanggil lagi. Berarti yang di sini yang atas itu adalah pemanggilan, itu adalah bagian basisnya. Nah, ketentuannya adalah bahwa ekspresi 2, ya, ini ekspresi 2 ada di sini, itu secara gradual dia akan menuju kondisi basis. Ini lama-lama apa itu namanya? Ekspresi 2 itu nilainya itu akan menuju kondisi basis supaya menjamin algoritmanya itu akan terminate, akan berhenti. Jangan sampai algoritma itu nggak berhenti, ya, Stack Overflow ini, ya, jadi harus berhenti. Oke, contoh. Nah, ini untuk faktorial. Dulu juga waktu Anda kuliah awal-awal, apa itu namanya, tentang apa tadi namanya, implementasi algoritma ya, judulnya ya. Anda pasti dikenalkan kalau rekursif itu biasanya di awal itu adalah faktorial. Ya, oke. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa eh, pembangunan algoritma rekursif itu mestinya didasarkan pada definisi rekursifnya. Nah, di sini kalau untuk faktorial ada dua cara mendefinisikan ya. Faktorial ini yang pertama, ini adalah yang definisi pertama, definisi kedua. Ya. Oke. Ini bisa juga didefinisikan gini, atau gini aja dulu nanti sebelum saya definisi. Nah, yang pertama ini adalah dia dimulai dari 1 bahwa n sama dengan 1, itu n faktorialnya 1. Ya, n sama dengan 1, n faktorialnya 1. Oke, coba lihat baik-baik di situ. Kalau n-nya sama dengan 1, maka n faktorialnya 1. Ini tidak mendefinisikan yang 0 faktorial. Ini definisi yang pertama. Nah, kalau n-nya lebih besar dari 1, ya, maka n faktorialnya adalah n-1 faktorial kalikan n. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kalau misal 4 faktorial, itu kan berarti sama dengan 4 kali 3 faktorial, gitu ya. Berarti ini 4 kali 3, nah gini aja, ini kalinya gini ya. 3 kali 2 faktorial, kan gitu, 2 faktorial. 2 faktorial gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Oh, bentar, ini kok. Ini menghapusnya gimana pakai tablet? Saya jadi bingung kalau menghapusnya. Oke ya. Data ini menghapusnya di mana? Ya, oke, ini 1 faktorial. Ya. Oke. Nah, 1 faktorial itu berapa? 1 faktorial adalah 1. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu kan? Nah, ini sama, tetapi yang kedua ini sama. Cuman dimulai dari n sama dengan 0. Dan ini yang banyak dipakai, yang definisi 2 itu. Yang banyak dipakai adalah definisi kedua. Karena 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi, kalau n sama dengan 0, maka n faktorial 1. Nah, untuk n yang lebih besar sama dengan 1, kalau yang atas, definisi yang 1 itu n lebih besar 1, artinya mulai dari 2 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini mulai dari 1 seterusnya. Sebenarnya sama saja, cuman bedanya adalah dia tidak mendefinisikan 0 yang atas, yang bawah itu mendefinisikan untuk 0 faktorial. Ini sama, jadi misal nanti 4 faktorial, itu berarti sama dengan, kalau berarti n-nya lebih besar dari 1 ya, n-nya kan 4 ini, berarti 4 faktorial sama dengan, ya ini mau dibalik n-1 faktorial kali n ya nggak boleh, mau n kali n-1 faktorial juga boleh ya, dibolak-balik silakan ya, dan sama saja dengan 4 kali 3 faktorial. Ini berarti 4, 3 faktorialnya sendiri gimana? 4 kali 3 kali 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali, apa itu namanya, 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial. Bisa susah juga.
Nah, 1 faktorial gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 min 1 faktorial. 0 faktorial kan? 0 faktorial. Ya ini 0 faktorial kan 1, jadi 4 kali 3, 4 kali, kok susah juga ternyata nulisnya. 2 kali 1 kali 1 gitu ya. Jadi 4, 3, 2, 1 sama saja hasilnya. Gitu ya. Itu maksudnya. Itu definisi faktorial. Nah, sekarang berarti kita membangun algoritma rekursif adalah dari definisi faktorialnya. Ya, kita fokus yang nomor 2 aja, karena yang dipakai adalah yang nomor 2 umumnya ya, definisi nomor 2. Berarti dari definisi itu adalah n sama dengan 0. Ini gimana menghapusnya ya? Sebentar, saya mau menghapus. Atau ini ada screenshot dulu? Sudah, Pak. Ya, saya sedang ini caranya menghapus gimana nih? Ya, di mana menunya ya? Memunculkan menu. Oh, di sini. Mana yang menghapusnya? Oh, bentar. Ya, belum familiar. Nah, kembali lagi di sini karena tadi udah di screenshot. Oke. Jadi ini bisa juga didefinisikan seperti ini yang kedua ini. Ini yang umum ya, relasi recurrence itu gini. Ini yang ini ya. Jadi n faktorial ya. Ini sama dengan 1 jika n sama dengan 0, kemudian n min 1 faktorial kalikan n, kalikan ya, ini kalikan n ya, atau bintang n ya boleh, jika n lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya definisinya umumnya seperti ini, biasanya dituliskan seperti ini. Ya, ini definisi rekursif, ini definisi rekursif ini. Pak, mau Ya. tanya Pak, itu bukannya n lebih besar dari 1 ya Pak? Yang n lebih besar dari 0 itu bukan harusnya n lebih besar dari 1 Pak? Nah, kalau 1 berarti nanti di mana? Kalau n lebih besar dari 1. N lebih besar dari 1 kan mulai dari 2 kan? Kalau itu kan lebih besar dari atau sama dengan Pak? Sama dengan Ya, 1. yang ini, yang Anda lihat fungsi yang ininya dulu. Apa bedanya n lebih besar dari 0 dengan n lebih besar sama dengan 1? Kita bicara lebih lanjut ya. Hah? Oh iya Pak. Sama saja kan? Iya. Sama saja. Ini mau Anda tuliskan n lebih besar sama dengan 1 juga boleh kan, sama saja. Oh iya Pak. Cuman kalau apa tuh namanya, biasanya lebih proper tuh dituliskan gini, karena ini 0 sama dengan 0, berarti ini untuk n lebih besar dari 0. Tapi mau tuliskan n lebih besar sama dengan 1 ya sama saja. Sama saja kan? Oh iya Pak, ya. Kan n Oke, itu Pak. bilangan bulat. Nah, faktorial kan didefinisikan di bilangan bulat, nggak ada bilangan pecahan. Ya. Oke. Gitu ya. Mau Anda tuliskan n lebih besar sama dengan 1 juga sama saja. Oke ya. Ini definisi rekursif, kan silakan kalau mau di screenshot. Sudah Pak. Ya, lanjut ya. Oh ya, sebelum lanjut, ini adalah algoritmanya ya, algoritma di sini. Jadi sesuai dengan enaknya tuh kalau langsung dari sini, dari definisi terus ke sini, ini lebih enak. Jadi sebenarnya fungsi atau ini biasanya disebut recurrence relation ya. Recurrence relation. Ya, atau relasi apa ya, relasi berulang, relasi rekursif, kadang gitu ada yang menyebutnya bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggrisnya recurrence relation.
Nah, enaknya dari recurrence relation ini dibawa ke algoritmanya lebih enak. Fn sama dengan 0, then ini ya, direturnkan 1. Else itu kan berarti else-nya adalah n lebih besar dari 0 kan? Kalau n sama dengan 0, else-nya apa? Berarti n lebih besar dari 0. Maka dia faktorial n min 1 kali n. Jadi gini. Saya ada di sini. Ini lebih mudah sekali. Jadi kalau kita tahu relasi recurrence-nya, kita langsung convert ke algoritma. Nah, yang betul adalah seperti itu sebenarnya, ke algoritma rekursifnya. Jadi ini function faktorial n yang memanggil faktorial n. Dalam hal ini adalah n-1 ya karena ini. Nah, nanti yang tadi maksudnya adalah basis, itu adalah n sama dengan 0-nya ini basisnya. Ya, yang basis. N sama dengan 0. Nah, kemudian tadi yang disebut bahwa ekspresi di dalam recurrence itu akan menuju basis, itu adalah gini. Ini kan n-1 ya, faktorial n-1. Anda lihat di bawah itu faktorial n-1. N-1 itu akan berkurang terus kan, n-1 berkurang, nanti suatu saat adalah n sama dengan 0 kan. Nah, itu yang menjamin bahwa algoritma itu akan berhenti. Jadi kalau dia sudah sampai ke n sama dengan 0, berarti dia direturnkan 1. Itu yang menjamin akan berhenti. Nah, itu prinsip dari algoritma rekursif. Oke, lanjut. Yang kemarin dibahas pada saat pembuktian kebenaran algoritma adalah ini Fibonacci ya. Oke, coba Anda lihat di situ Fibonacci. Coba Anda simak baik-baik di situ kira-kira Anda masih sudah bisa nangkap atau tidak. Ini sebenarnya kemarin sudah, tapi dalam bentuk iteratif yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dalam bentuk rekursifnya. Oke, ini kalau dituliskan dalam dalam relasi recurrence ya bisa dituliskan gini ya, Fibonacci n ini sama dengan ini 0. Udah gini aja lah, n sama dengan 0 gini, umumnya gini aja, nggak usah pakai jika. Ini 1 untuk n sama dengan 1, kemudian Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2, alah ini nggak sejajar ya, harusnya sejajar ya, untuk n lebih besar sama dengan, nah mau lebih besar dari 1 boleh nulisnya, atau mau n lebih besar sama dengan 2, boleh kamu n lebih besar sama dengan 2. Sama saja, ya kan bilangan bulat. Ya, lebih enak gini kan, jadi n sama dengan 0, Anda lihat dari sini ya, n sama dengan 0 maka 0, n sama dengan 1 ini nilainya 1, kalau lebih besar dari 1, mau tuliskan lebih besar dari 1 silakan, mau n lebih besar sama dengan 2 juga silakan. Nah, dari sini Anda bisa, ya nanti kita tuliskan algoritmanya. Dari sini Anda bisa tuliskan algoritma, tapi di slide ada, saya daripada nulis di slide nanti ada. Nah, ini dari sini bisa langsung dikonvert ke algoritmanya. Oke. Atau mau dituliskan algoritma sekarang juga nggak, sebentar. Saya daripada nulis, kayaknya ada mesinnya sebentar. Oh. Ya, atau saya tuliskan algoritmanya. Nah, berarti gini. Bisa tuliskan gini ya, Fibonacci n ya. Itu if ini secara algoritma ya nggak pakai, maksudnya ini pakai bahasa pemrograman apa enggak, ini bebas saja. Fn sebentar, ini bisa saja, jadi ini menjadi basis gini aja dulu ya, sebelumnya ini yang menjadi basis, ini juga basis ya kan. Coba kalau gini kan berarti bisa n kurang dari sama dengan 1, then return n gitu. Nah, baru kemudian else
Cukup enggak ini ya? Nah, cukup. Return. Mau tulisan return atau langsung panah kanan juga boleh, bebas ya. Return itu biasanya bahasa yang ada di apa itu namanya, C. Fibonacci n-1 tambah Fibonacci n-2. Nah, ya, algoritmanya bisa ditulis seperti ini. Nah, ini adalah basis. Ini adalah bagian recurrence-nya. Ya, ini bagian basis-basis, di sini basis-basis, ini bagian recurrence-nya. Gitu ya. Nah, loh kok beda? Ini kan 0,1 Pak di fungsi yang kanan itu relasi recurrence-nya. Kan sama saja kalau n kurang dari sama dengan 1, then return n kan sama aja kan? Kurang dari sama dengan 1, ya kita kan ini definisinya kalau n-nya lebih besar sama dengan 0 ya. N-nya kan nilainya bisa 0, bisa 1, langsung return kan n kan? Betul kan? Nah, ya. Oke, sampai sini jelas. Jadi dari relasi recurrence-nya ya. Nah, ini kan kalau dari definisi barisan Fibonacci kan gini toh. Awalnya 0, 1 ini sebagai basisnya, inisialnya. Nah, habis itu adalah 0 tambah 1, 1 kan? Jadi suku ke 0 tambah suku yang pertama itu menjadi suku yang kedua gitu ya. Ini dimulai dari suku ke 0 ya. Nah, kemudian 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 4 kan gitu ya. Makanya definisinya adalah seperti ini. Ya. Jadi Fibonacci n itu adalah Fibonacci n-1 tambah Fibonacci n-2. Jadi katakanlah Fibonacci n adalah Fibonacci ini tambahkan Fibonacci yang ini gitu loh. Fibonacci ini sama dengan Fibonacci ini tambah Fibonacci ini. Fibonacci ini suku ke ini, Fibonacci ini tambah Fibonacci yang ini. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, silakan di screenshot. Nah, kita masuk ke pembuktian kebenaran. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sip. Ini jam 4, kita sampai jam 5 ya? Ya, sampai jam 5 ya. Oke, cukup. Nah, sekarang kita kalau sudah, nah coba sebelum ini ada pertanyaan barangkali. Oke, nggak ada. Pak, Ya, gimana? berarti nilainya itu paling kecil itu 0, Pak? Nggak bisa minus gitu? Nggak bisa, memang secara definisi mulai dari 0 kalau barisan Fibonacci. Jadi nanti dalam pembuktian algoritma itu adalah untuk n lebih besar sama dengan 0, nanti selalu seperti itu. Ya, nanti ini ada Fn. Fn itu kan mulai dari F0, F1 kemarin gitu ya. Kemarin ada F1, F0, F1, F2 gitu kan. F3, ini suku ke 0, suku ke 1, suku ke 2, suku ke 3, suku ke 0 berapa? 0, suku ke 1, 1, suku ke 2 adalah 1, suku ke 3 adalah 2. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kok di programnya nggak ada ya, itu nanti gampang, tinggal masukannya divalidasi bahwa harus silakan masukkan n lebih besar sama dengan 0 itu aja. Tapi itu kan di luar, kita nggak bahas masalah itu ya. Kok programnya nggak ada gitu, masukkan itu. Nah, ini bisa Anda tambahkan kondisi sendiri. Fn, masukkan n, Fn kurang dari 0, then masukkan right, masukkan Anda salah. Misalnya itu silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Nah, sekarang yang menjadi inti adalah pembuktian kebenaran untuk algoritma rekursif.
Nah, oke, sekarang saya coba geser. Nah, ini nulisnya di sini ya. Oke, gimana ya? Oke, untuk algo iteratif, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, iteratif ya. Oh, your iCloud storage is full. Waduh. Ini habis nih. Saya harus menghapus ini ya. Algoritma iteratif. Oke. Aduh, payah ini habis nih saya. Harus berlangganan nih yang masih free. Iteratif. Jadi untuk algoritma iteratif itu adalah pembuktian. Ini algoritma iteratif ya. Pembuktian memerlukan loop invariant. Kemudian dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, ini saya nulisnya lebih enak ini, walaupun tetap aja jelek ya tulisannya. Oke. Gitu ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau algoritma rekursif, itu kita kan ada basis, ada recurrence ya. Nah, itu sebenarnya sudah membantu itu ya. Jadi ini nanti lebih simpel daripada iteratif sebenarnya pembuktiannya. Jadi ini ya, apa istilahnya ya, basis rekursi. Nah, tadi yang basis tadi ya, basis rekursi merupakan basis induksi. Nah, ini nanti Anda ikuti langkah-langkah ini. Untuk langkah induksi, gimana ya kata-kata? Misalkan proses telah diasumsikan diasumsikan bahwa, nah diasumsikan bahwa proses rekursi apa ya, benar gitu ya, benar hingga ke langkah. Kemudian buktikan bahwa langkah berikutnya adalah benar. Ya, masih tetap pakai prinsip kartu domino yang dulu itu ya. Jadi kita, ya oke lah, kalau pembuktian basisnya itu jelas menggunakan basis yang di algoritmanya sendiri. Nah, nanti untuk langkah induksi, kita asumsikan bahwa proses itu benar untuk sampai langkah ke K. Kemudian buktikan bahwa untuk langkah berikutnya adalah benar, gitu ya. Prinsipnya kan gitu. Coba kalau mau di screenshot dulu, saya nggak tahu ini bisa di save sebagai PDF nggak. Kalau bisa di save sebagai PDF nanti saya kirim, tapi jaga-jaga, saya belum pernah memanfaatkan untuk ngajar.
Nanti kalau enggak silakan di screenshot dulu aja. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini enaknya dapat di scroll, jadi saya nggak hilang jejak. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma Fibonacci. Harus ditulis ya, Fibonacci. Sebentar, di sininya tadi ada. Sebentar. Ini ada algoritma Fibonacci-nya. Tapi untuk biar nggak bolak-balik, saya tulis saja lagi lah. Bentar, gimana algoritmanya? Fibonacci N, ya oke. Fibonacci N if N kurang dari sama dengan 1, then return atau panah kanan boleh, return N, else apa tadi, return panah kanan juga boleh, mau return boleh, nulisnya ya Fibonacci N min 1 tambah Fibonacci N min 2. Oke ya, ini algoritmanya. Ya, ini algoritmanya. Nah, kita harus buktikan bahwa ini benar. Buktikan bahwa fungsi ini akan menghasilkan Fibonacci ke N, artinya menghasilkan Fn. Jadi kita harus buktikan bahwa ini nanti akan menghasilkan ya elemen barisan ke N lah gitu ya, Fibonacci ke N atau Fn gitu. Oke, pertama seperti halnya yang kemarin itu klaim, mulai dari klaim dulu. Klaim ya, klaim itu apa sih? Apa yang ingin dibuktikan gitu ya? Klaim itu adalah apa yang ingin dibuktikan. Apa yang akan dibuktikan atau ingin dibuktikan. Oke, jadi yang ingin dibuktikan adalah, Anda familiar nggak dengan notasi ini? Familiar nggak notasi A kebalik? Setahuku itu for each ya, Pak. Kenapa? Itu for each ya, Pak. Untuk setiap. For each. Jadi for all atau for each sama saja. Jadi untuk semua n lebih besar sama dengan 0 ya gitu ya. Untuk for each juga sama atau for all juga sama saja. Untuk n lebih besar sama dengan 0, Fibonacci n ya, fungsi yang ini yang atas itu Fibonacci n, fungsi rekursifnya ini menghasilkan atau returns ya, atau memberikan Fn sama saja ya gitu ya. Ini klaim ya, karena yang memberikan kan ini tadi, bahwa fungsi Fibonacci itu menghasilkan suku ke n dari Fibonacci, dari barisan Fibonacci. Nah, oke. Nah, kemudian, ini yang agak beda dengan yang ada di, kalau biasanya kan habis itu fakta gitu kalau iteratif itu ya. Nah, ini enggak, ini lebih simpel sebenarnya. Kemudian ini langkah basis ya. Basis itu apa sih? Ini sebenarnya apa ya istilahnya, menyatakan atau bisa juga buktikan ya, bahwa klaim benar untuk basis apa tadi, basis rekursi. Aduh, silakan kalau di share screen bentar. Kalau di screenshot dulu. Ini jadi lebih sering screenshot ya. Tapi nanti kalau bisa disimpan sebagai PDF, saya coba nanti cari menunya. Kemudian saya kirim ke Anda, itu lebih bagus. Semoga bisa.
Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ya ini langkah basis. Nyatakan bahwa klaim benar untuk tadi kan ada basis, ada langkah basis, ada maksudnya kalau di dalam rekursi itu kan ada basis, ada recurrence gitu ya. Nah, itu kan bahwa ini benar untuk basis. Oke, basis itu adalah ya ini yang tadi ditanyakan itu kan ini klaimnya itu kan untuk n lebih besar sama dengan 0. Artinya ini memang algoritma ini untuk n lebih besar sama dengan 0 ya, tidak ada yang negatif. Bahwa Fibonacci n itu menghasilkan Fn. Nah, di dalam algoritma basisnya itu kan berarti 0 sama 1 kan? Kenapa? Karena didefinisikan itu untuk n lebih besar sama dengan 0. Jadi kita harus membuktikan untuk basisnya ya. Basisnya itu adalah untuk n sama dengan 0, maka Fibonacci n gimana dari algoritma ini? Kalau basisnya kalau n benar ya jelas menghasilkan 0 kan? Itu jelas. Maka Fibonacci 0, Fibonacci n ini memberikan atau menghasilkan nilai 0. Di mana ini merupakan F0. Ya kan? Kan F0 0 kan? F1 1 gitu kan di definisinya. Nah, untuk basisnya coba lihat di sini. Basisnya kan ini Fn kurang dari sama dengan 1, artinya basisnya itu 0 sama 1. Jadi Anda buktikan juga untuk n sama dengan 1. Maka Fibonacci n ini memberikan atau menghasilkan nilai 1, ya kan? Kan return n kan? Kalau 1 ya n-nya 1 ya berarti 1. 0 ya 0. Ini adalah F1. Nah, ini selesai untuk basis. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah induksi, langkah induksinya. Tadi screenshotnya dari sini. Nah, langkah basis, kemudian langkah induksi. Gimana langkah induksinya? Oke, langkah induksi itu apa sih? Sebenarnya di sini kita menentukan hipotesis induksi. Apa itu namanya? Kita sebenarnya adalah menentukan hipotesis induksi yaitu apa ya? Pemisalan atau asumsi pemisalannya. Bahwa klaim benar untuk setiap K kurang dari N. Ya, kurang dari N loh ya. Bukan K sama dengan N, tapi kurang dari N. Oke? Ya, ini prinsipnya. Nah, gimana? Kok kurang dari N ya berarti sebelum N gitu ya. Jadi kita lihat bahwa untuk K yang nilainya kurang dari N, itu adalah benar. Kita asumsikan itu benar. Kita misalkan itu benar. Dan nanti kita buktikan itu. Nah, berarti induksi hipotesisnya gimana? Hipotesis induksinya. Hipotesis induksi. Gimana ya? Ya, berarti untuk recurrence-nya kan lebih besar sama dengan 2. Nah, ini kan N kurang dari sama dengan 1, berarti kita fokus ke bagian recurrence-nya. Jadi, induksinya itu adalah bagian recurrence-nya ya. Berarti untuk N lebih besar sama dengan 2 kan? Ya, hipotesis induksi. Untuk apa? Untuk N lebih besar sama dengan 2,
ya. Dan untuk setiap K, atau satu tuliskan gini aja ya, untuk setiap K di mana K itu dari 0 sampai dengan N, ya ini pokoknya untuk yang apa tuh namanya, kok K-nya itu sebentar, ya mulai dari 0 juga nggak apa-apa ya, nggak masalah, tapi yang penting kurang dari N. Maka Fibonacci 2 menghasilkan FK. Atau gini ya, ini berarti bukan dari 0 ya, ini dari 2 ya. Ya, dari 2. Karena ini apa itu namanya, untuk N-nya lebih besar sama dengan 2. Berarti ini artinya N sama dengan itu, kalau kita misalkan K-nya itu kan berarti dari 2, 3, tapi sampai sebelum N, yang penting sampai sebelum N. Karena prinsipnya di sini adalah untuk K kurang dari N. Ini yang kenapa karena yang untuk 0 sama 1 sudah dibuktikan di sini di basis. Berarti kita sekarang fokus untuk yang 2 sampai N. Ya. Kemudian sudah sampai situ. Apa yang ingin dibuktikan? Nah, sekarang akan dibuktikan, ADB itu akan dibuktikan ya, bahwa Fibonacci N ini menghasilkan, memang ini kan yang ingin kita buktikan, tapi untuk yang selain basis, jadi yang bagian recurrence-nya. Ya, oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat dari algoritma. Dari algoritma, kita lihat algoritmanya. Nah, ini nanya gini, kalau yang kemarin kan saya hilang gitu, hanya satu elemen, bisa di-skor kok. Oke, kita lihat fokus bagian basisnya ya, yang itu yang else itu. Bahwa Fn Fibonacci n itu sama dengan Fibonacci n min 1 tambah Fibonacci n min 2 kan? Nah, itu kan kelihatan ya. Nah, jadi Fibonacci n sama dengan Fibonacci n min 1 tambah Fibonacci n min 2 kan? Ini dari algoritma ya. Nah, kemudian hipotesis induksinya yang ini ya, ini hipotesis induksi. Saya kotakin. Anda tadi belum saya suruh untuk screenshot ya. Sampai mana tadi screenshotnya ya? Dari mana Rocky? Udah sih Pak, tadi udah di screenshot. Oh, udah di screenshot ya. Nah, terima kasih, terima kasih. Sudah langsung tanggap ya. Main scroll aja ke bawah ini. Wes, tadi sampai mana ya? Oke, ini ya. Nah, kemudian dari hipotesis induksi itu yang saya kotakin itu ya, saya kotakin itu apa itu namanya? Ini kan N-1 kan berarti ini kan Fibonacci N-1 itu. Itu kan masih kurang dari N ya. Kan kita di sini definisinya adalah ini yang kurang dari N. Ya. Maka itu kurang dari N. Jadi N-1 kan kurang dari N, N-2, Fibonacci N-2 juga kurang dari N kan. Nah, dari situ yang kita asumsikan benar di hipotesis tadi, hipotesis induksinya, itu adalah bahwa Fibonacci N-1 itu ya, sebentar, Fibonacci N, bentar, N-2, saya nuliskan Fibonacci K atau Fibonacci, ya Fibonacci N, nah bisa. Tapi lebih tepatnya Fibonacci K ya, bentar, saya tuliskan Fibonacci N atau Fibonacci K ya. Ini aja lah, ini Fibonacci K aja ya.
Nah, nanti tolong screenshot lagi. Fibonacci K ya, Fibonacci K biar nggak bingung. Fibonacci kan menghasilkan FK. Jadi ya, yang screenshot tadi dihapus kalau yang bagian ini ada Fibonacci K. Minta tolong. Ya Fibonacci K ini ya menghasilkan FK itu ya. Kita ganti K sekarang. Ya, dan sebenarnya mohon maaf ini saya hapus saja bagian ini biar nggak membingungkan. Ini nggak usah karena sudah saya wakili untuk K. Kerjaan Rocky lagi ini. Rock. Yang tadi Devos. Ini untuk semua K aja nggak usah ada N lebih besar sama dengan 0 karena sudah terwakili ya. Terwakili itu kan. K itu Iya, antara 2 sampai dengan kurang dari N ya. Berarti ini Fibonacci N-1. Ini K-nya berarti nilainya N-1 kan, Fibonacci K berarti sama dengan F N-1. Gitu kan? Sebentar, ini saya tulis dari ini aja. Dari hipotesis induksi. Nggak bingung ya. Dari hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Nah, ini didapatkan Fibonacci N itu sama dengan, nah sekarang kan ini K-nya itu antara 2 sampai dengan N ya, artinya kurang dari N gitu ya. Nah ini kan N-1 bisa masuk di rentang itu kan, K-nya itu N-1 berarti Fibonacci K, ini kan yang di kotak itu Fibonacci K sama dengan FK kan, berarti Fibonacci N-1 sama dengan F N-1. Plus Fibonacci N-2 berarti F N-2 gitu ya. Nilai K-nya adalah N-1 gitu ya, maksudnya nilai K-nya adalah N-2. Jadi tadi kan bahwa F Fibonacci K menghasilkan FK. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, oke. Tadi kita ingin buktikan. Nah, sekarang gini. Dari definisi sebentar. Dari definisi ya, dari hipotesis induksi ya. Kemudian dari definisi Fn atau barisan Fibonacci, Anda tahu ya, bahwa Fibonacci N-1 tambah Fibonacci N-2 apa? Anda tahu kan ini ya? Ini misalnya 0, 1, 1, 2, 3, 5 gitu kan Fibonacci N? Ini F0, ini F1, F2, F3 gitu ya. F4, jadi F4 itu sama dengan F3 tambah F2 kan? F3 sama dengan F2 tambah F1, gitu kan? Ini dan seterusnya ya. Lihat dari berarti gini, kalau Fn-1 tambah Fn-2 sama dengan apa? F. Ini loh. Anda lihat yang di dalam kotak itu. Berarti F2 itu sama dengan F0 tambah F1 kan? Betul. F3 sama dengan F1 tambah F2 kan? F4 sama dengan F2 tambah F3 kan? Kalau Fn-1 tambah Fn-2 apa? Fn, Pak. F? Fn. Fn, betul. Jadi sama dengan Fn. Jadi dari definisi Fn, jadi didapatkan bahwa Fibonacci N itu sama dengan Fn. Sehingga terbukti. Dari definisi barisan Fibonacci-nya sendiri ya. Kan gitu kan? Fn-1 kan gini. Fn, misal F4 ya, N-nya 4. Itu kan sama saja dengan F2 tambah F3 kan? Artinya Fn-1 tambah Fn-2 kan? Kalau N-nya 4. Contoh ini ya, F4 itu sama dengan F3 tambah F2 kan? Betul nggak? F3 sama dengan F2 tambah F1 kan? Nah kalau Fn sama dengan
F n-1 tambah F n-2 kan? Gitu ya? Nah, udah terbukti. Oke, ada pertanyaan? Jadi lebih simpel, nggak sepanjang algoritma iteratif pembuktiannya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Gimana? Mau scroll lagi dari sini? Oke, biar jelas ya. Pertama tadi kita mulai dari algoritmanya. Itu algoritmanya, klaim, apa yang dibuktikan, untuk n lebih besar sama dengan 0, Fibonacci n sama dengan Fn. Makanya di bawah ini terbukti itu ya karena Fibonacci n sama dengan Fn kan. Ini yang ingin kita buktikan. Kemudian langkah basis. Nyatakan atau buktikan bahwa klaim benar untuk basisnya. Itu langkah untuk rekursif seperti itu ya, hanya 2 langkah saja. Langkah basis sama langkah induksi. Oke. Nah, langkah basis ini kita buktikan bahwa klaim itu benar untuk yang basis-basisnya kan n sama dengan 0 sama n sama dengan 1 dari algoritma ini ya. If n kurang dari sama dengan 1 itu kan berarti n-nya bisa 0 sama bisa 1 kan. Langsung basis kan itu bagian basisnya kan return n. Jadi ingat dari untuk sebuah algoritma rekursif itu ada bagian basis, ada bagian recurrence. Bagian basis itu yang nggak ada pemanggilan diri sendiri, bagian recurrence yang ada pemanggilan diri sendiri. Gampangannya gitu. Bagian basis kita buktikan. Fibonacci n untuk n-nya sama dengan 0 itu menghasilkan 0, untuk n-nya sama dengan 1 menghasilkan 1. Nah, itu terbukti F0 sama F1 ya. Jadi Fibonacci n atau Fibonacci 0 menghasilkan F0, Fibonacci 1 menghasilkan F1 gitu loh maksudnya. Jadi terbukti. Nah, untuk induksi berarti yang di bagian recurrence, artinya untuk yang kalau kita sebut K berarti K-nya itu antara 2 sampai dengan N. Ya, sampai dengan N. Oke. Nah, kita asumsikan bahwa ini benar. Fibonacci K menghasilkan FK. Kemudian ADB itu akan dibuktikan ya. Ingat ADB itu akan dibuktikan bahwa Fibonacci N itu menghasilkan Fn. Ini yang memang akan kita buktikan ya. Dari awal kan kita pengen buktikan ini. Nah, dari algoritmanya langsung tembak ke algoritmanya Fibonacci N min 1 tambah Fibonacci N min 2. Ini ada di algoritmanya. Ya, terus dari hipotesis induksi masukkan. Hipotesis induksi yang saya kotakin ini. Bahwa Fibonacci K itu akan menghasilkan FK untuk K antara 2 sampai dengan kurang dari N. Ya. Oke. Ya, gitu ya. Nah, lanjut. Dari hipotesis induksi, berarti kalau Fibonacci N-1, Anda lihat yang itu yang dari algoritma itu ya. Dari algoritma Fibonacci N sama dengan Fibonacci N-1. Nah, dari hipotesis induksi, berarti kalau Fibonacci N-1, berarti K-nya adalah N-1 kan di sini. Anda lihat hipotesis ini, Fibonacci K, kalau K-nya N-1 itu kan sama saja dengan Fn-1 kan. Kan Fibonacci K menghasilkan Fk. Berarti Fibonacci K-nya itu untuk yang kurang dari N loh ya. Ini antara 2 sampai dengan kurang dari N. Nah, itu Fn-1 sama Fn-2. Nah, kalau Fn-1 tambah Fn-2 itu kan sama dengan Fn dari definisinya. Jadi terbukti. Ya, gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan yang ini ya, yang selanjutnya. Selanjutnya seperti yang kemarin di iteratif ya. Ini sudah di screenshot ya, Rocky ya? Sudah, Pak. Berarti, aduh. Nah, kita masuk ke selanjutnya untuk ini ya, contoh maximum value.
mencari nilai maksimum. Nah, kita lihat algoritma ini. Apa tuh maksimum A sampai N. Ya, ini if N kurang dari sama dengan 1, then return A1. Ya, kemarin kan gitu ya. Kemudian ini return kemarin itu berarti kalau jadikan ininya berarti maksimum nilai maksimum. Ini maksimum itu manggil dirinya sendiri ya. Nah, ini ya. Oke, algoritmanya seperti ini. Saya kotakin ya. Oke, algoritma mencari nilai maksimum. If N kurang dari sama dengan 1, maka artinya kalau apa tuh namanya, AN itu kan artinya gini, array A nilainya, jumlah elemennya itu, ya elemennya mulai dari 1 sampai dengan N gitu maksudnya. Jadi ada N elemen, Nah, kalau N-nya kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, tapi masalahnya ini kan definisinya adalah kita definisikan untuk N lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Sebentar, enaknya gimana ya, mulai dari 0 atau mulai dari 1? Jangan mulai dari 0 berarti ya. Fn sama dengan 1 aja. Nah, bukan Fn sama kurang dari 1. Kita definisikan mulai dari 1 aja ya. Kalau elemennya nggak ada kan nggak usah tuh. Algoritmanya ini Fn sama dengan 1 aja. Ya kan benar ya, Fn sama dengan N sama dengan 1. Karena memang untuk domainnya untuk lebih besar sama dengan 1. Nah, gini aja. Return A1. Kita asumsikan array-nya itu minimal isinya 1 ya. Karena kalau elemennya nggak ada ya nggak bisa algoritma ini. Nggak jalan kan. Ya bilang array-nya kosong. Jadi mulai N sama dengan 1. Asumsi A minimal ada 1 elemen. Ya. Oke. Ini ya. Kemudian ini algoritmanya seperti ini. Kemudian apa yang ingin kita buktikan itu ada di claim. Klaim sekali lagi apa yang ingin dibuktikan, apa yang akan dibuktikan. Klaimnya adalah untuk setiap N lebih besar sama dengan 1 ya, jangan 0. Kalau di slide mungkin lebih besar sama dengan 0, tapi menurut saya itu kurang pas karena kalau array elemennya 0 ya nggak jalan algoritmanya. Nggak ada, ya kan nggak ada A0 kan. Oke, maka algoritma maksimum AN ini return atau menghasilkan atau memberikan maksimum, saya teruskan bawahnya ya, nilai maksimum dari A1 sampai dengan AN. Ini betulkan kan memang seperti itu yang ingin kita buktikan, bahwa algoritma ini memang nanti harus menghasilkan nilai maksimum antara A1 sampai dengan AN. Jadi ini algoritma maksimum AN itu menghasilkan max antara A1 sampai dengan AN. Ini yang akan dibuktikan.
Nah, kita menjadi pedoman ini. Nah, kemudian langkah basis. Lagi-lagi gitu ya, klaim, langkah basis, gitu aja kayak tadi aja. Langkah basis. Kan jadi langkah basisnya. Langkah basis lagi-lagi seperti tadi ya, bisa Anda lihat yang di atas bahwa prinsipnya sudah saya tuliskan tadi bahwa kita harus menyatakan bahwa klaim benar untuk basis ya. Jadi kita buktikan klaim itu akan benar untuk basis. Ya, ada saya tuliskan lah. Buktikan klaim benar untuk basis rekursi. Nah, basis rekursi itu kan pada saat n-nya sama dengan 1 kan. Kalau Anda lihat di sini. Oh iya, ini sudah di screenshot ya Rocky ya. Mulai dari sini ya. Sudah, Pak. Sudah ya, mulai dari sini. Nah, ini kan basisnya untuk n sama dengan 1. Nah, oke. Tapi nanti semoga bisa jadikan PDF ini ya. Cuman tadi ada problem iCloud saya habis kapasitasnya. Semoga bisa simpan nih. Oke, buktikan klaim benar untuk basis rekursi. Basisnya adalah n sama dengan 1 kan. Jadi kita harus buktikan bahwa algoritmanya tadi kan maksimum 1 sampai n. Tapi cuma 1 elemennya kan gitu. Kalau semua 1, n-nya semua 1, ini kan berarti ya otomatis menghasilkan A1 kan, elemen pertama kan. Ya sudah pasti betul kan. Oh, elemennya cuma 1. Ini kan menghasilkan A1 yang merupakan max A1. Jadi ini betul. Jadi gini, bahwa maksimum A1 ini ya, yang ini ya. Anda lihat yang di sini. Maksimum A1 itu return ya, kalau n-nya 1 ya berarti sampai dengan A1 saja kan? Kan betul kan? Dari algoritmanya itu yang dibasis kan betul. Ya, menghasilkan A1 kan? Ya, ini. Betul? Ya, ini berarti klaimnya ini betul untuk yang yang n-nya sama dengan 1. Nah, kemudian langkah induksi. Langkah induksi. Ya, sambil saya pelan-pelan ya, biar ini Anda sambil merenung. Tadi. Oke, langkah induksi. Lagi-lagi ini ya, prinsipnya itu adalah ini kita tentukan hipotesis induksi. Ini apa? Ini adalah pemisalan bahwa klaim benar ini yang menjadi prinsipnya ya, untuk semua K kurang dari N. Jadi untuk semua K yang kurang dari N. Oke ya. Ya, kurang dari N ya. Nah, ini berarti hipotesis induksinya adalah ini. Untuk setiap K di mana 1 berarti harusnya kalau ini kan satunya kan sudah dibuktikan ya, berarti 2 ya, 2 sama dengan K sampai kurang dari N. Nah ini ya, kenapa mulai dari 2 kan satunya sudah di basis ya, tadi sudah di basis kan ya. Oke, maka maksimum, ini algoritmanya
maksimum AK ini, aduh nggak cukup ya, sebentar, saya taruh di bawahnya aja ya. Maksimum AK menghasilkan maksimum dari A1 sampai AK. Nggak cukup. Bentar. Sebentar. Kok error nggak ini? Ya, oke. Nggak muncul. Oh, ya. Biasanya muncul nggak muncul. Bentar, satu kecil-kecilan tulisannya ya. Biar cukup. Karena cuman 8 inci tabletnya. Maksimum A1 sampai AK. Nah, cukup. Itu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah hipotesis induksinya. Hipotesis induksinya. Ini hipotesis induksinya. Nah, oke. Sekarang apa yang ingin dibuktikan? Nah, langkah selanjutnya adalah ini hipotesis induksinya. Hipotesis ini dalam langkah induksi ya. Ini dalam langkah besar apa saja. Nah, kemudian akan dibuktikan, ADB itu akan dibuktikan bahwa maksimum AN itu, saya pandah-pandahin aja biar nulisnya ringkas ya. Max dari A1 sampai AN, gitu kan? Ini yang dari awal tadi yang sesuai klaim. Nah, kita akan buktikan untuk yang hipotesis induksi ini. Bahwa dari algoritma, kita lari ke algoritma. Dari algoritma, lagi-lagi sama seperti tadi ya, dari algoritma, kita lihat. Maksimum AN itu rumusnya kumaha. Maksimum AN adalah maksimum dari maksimum dipanggil AN-1 sampai AN. Nah, gitu ya, sesuai di sini ya. Nilai maksimum dari manggil dirinya sendiri. Jadi manggil dirinya sendiri maksimum A N-1 sama AN. Nah, diingat-ingat ya itu. Scroll. Nah, jadi dari algoritma adalah maksimum AN itu sama dengan max apa tadi ya? Apa tadi? Ya, ini manggil dirinya sendiri. Siapa tadi maksimum apa? AN-1 dengan AN. Oh, maksimum. Oh, ini saya salah nulisnya ini. Oh, maksimum. Harusnya ini kurung gini ya. Sebentar. Oh, betul nulisnya gitu ya. Maksimum AN-1 sama AN. Betul. Takutnya saya salah nulis. Maksimum AN dengan AN kan tadi ya. Ini di algoritmanya, dari algoritma. Nyontek aja yang di algoritma. Ini N-1, sorry. N-1 A, N-1. Sesuai algoritmanya aja. Maksimum A, N-1. Nah, ini ya, N-1. Nah, sesuai di algoritma aja. Oke. Ini saya cuma nyontek di algoritmanya ya. Ya, maklum nggak hafal kan, harus scroll atas bawah. Oke, kemudian dari hipotesis induksinya, nah lagi-lagi seperti tadi dari hipotesis induksi, habis dari algoritma kita lari ke hipotesis induksi, dihubungkan. Yang saya kotakin di atas itu. Dari hipotesis induksi kan ini maksimum AK itu menghasilkan maksimum A1 sampai AK. Jadi, ini ke sini ya. Maksimum AN
Ini sama dengan maksimum. Nah, oke. Sekarang kita lihat maksimum AK. K-nya itu adalah N-1. Ingat, K itu adalah sampai kurang dari 2 sampai dengan kurang dari N. Berarti N-1 termasuk kan? Termasuk kurang dari N kan? Ya, ini loh yang ini. Nah, maka maksimum AK yang bawahnya itu menghasilkan max dari A1 sampai AK. Berarti itu adalah menghasilkan ini ya, nilai maksimum ini. Berarti ini adalah max dari A1 sampai A. K-nya adalah N-1 kan? Berarti sampai dengan N-1. Gitu ya. Koma A, N. Ya, dari definisi maksimum Anda tahulah. Definisi nilai maksimum Anda tahu ya, bahwa kalau maksimum dari maksimum A1 sampai N-1, contoh gini ya, maksimum dari apa tuh namanya, gini, misal nilainya itu adalah 3, 4, gini sebentar, saya misalkan gini, biar Anda paham ini ya. Maksimum, nah di sini adalah maksimum dari antara nilai 3, 2, 15, 6, nah misal gitu ya, dibandingkan dengan 5. Nah, gimana? Jadi maksimum, ya ini panahnya lebih, kok ini kurungnya lebih gede ya. Nah, jadi maksimum antara 3, 2, 15, dan 6, ya, ini maksimumnya berapa? 15 kan? Ini kan 15. Akhirnya kan sama dengan maksimum 15 dengan 5 kan? Jadi berapa nilainya? 15 kan? Ini kan sama saja dengan saya ganti aja gini, gimana? Maksimum antara 3, 2, 15, 6, sama 5. Sami mawon kan? 15 juga kan? Ya. Dari orang-orang yang paling gede di Jawa Tengah dibandingkan orang yang paling gede di Jawa Barat, udah saya agregat aja semua maksimum atau orang yang paling gede di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu aja kan? Sama saja kan? Jadi, ya, ini contoh saja ya. Nah, dari sini didapatkan bahwa hapus biar rapi. Dari sini didapatkan bahwa maksimum AN itu sama dengan maksimum apa? Ya maksimum aja semuanya. Berarti A1 sampai dengan AN kan? Ya wis, terbukti. Terbukti. Kan ini yang ingin dibuktikan bahwa function maksimum AN itu adalah maksimum A1 sampai dengan AN. Ini titik-titik ya ini. Yes, terbukti, selesai. Sudah 2 algoritma. Gitu ya, ada pertanyaan? Ini sudah di screenshot belum, Rocky? Sudah kok, Pak. Oh, sudah. Kalau belum saya ulang framing lagi. Sudah ya? Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, kita cukup sampai sini sih. Kita terus absen seperti biasanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada ya monggo aja.